Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sudah merupakan tradisi kita setiap semester kita ada seminar untuk mendengarkan, mendapat insight, memperluas cakrawala. Ya, kali ini kita bersyukur untuk Pak Hendro Lim yang memberikan paper kepada kita. Ini bukan dari bagian dari tesis beliau, tapi memang paper yang sedang mau dikirim ke jurnal Ecclesiastes History, ya. Ecclesiastical History, jadi jurnal yang ini bahasa Inggris sebenarnya, tapi Pak Hendro berbaik hati kepada kita, dia terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini tulisan yang sedang diproses untuk ke jurnal internasional, ya. Harusnya udah begitu kita, ya. Jadi mahasiswa MTH kemarin sudah saya dorong mulai dari book review dulu. Ya, book review kemarin sudah dilatih bagaimana membuat book review. Saya kira ini salah satu hal yang luar biasa, ya. Kita bisa melihat perdebatan yang ada dalam paper ini. Dan nanti kita jam 2.20 break. Break. Karena ada konsumsi yang dipersiapkan untuk kita. Jadi kita break sebentar, kira-kira 5 menit, 10 menit. 5 menit cukup lah ya, minum kopi dulu gitu ya. Ngomong ya sahabat. Ya, nanti kita lihat, nanti kita break, nggak usah terlalu lama. Nanti kita lihat waktu saja, kemudian langsung kita mulai. Dan silahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu saya mohon dalam 2 bentuk, ya. Satu, pertanyaan klarifikasi. Mungkin karena ini asing bagi kita, ini maksudnya apa gitu. Theopaskai itu apa sih, gitu misalnya kan? Udah dijelasin, mungkin di dalam nggak ngerti-ngerti juga itu maksudnya apa gitu, ya. Klarifikasi dulu. Satu sesi klarifikasi, nanti sesi kedua adalah pertanyaan lebih pendalaman, lebih mendalam, gitu, ya. Karena ini untuk jurnal internasional, Pak Hendro saya yakin dia sudah menguasai semuanya. Bahkan kalau dibangunin Pak Hendro bangun langsung dia bilang Theopaskai. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan Kau memberikan kreativitas kepada kami. Kami belajar dari masa lalu dan tidak mengulang apa yang menjadi kesalahan pada masa lalu. Kami mohon supaya hikmat yang dari surgawi itu menolong kami pada masa kini untuk hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hendro yang akan membagikan pemikirannya, ide-idenya kepada kami semua. Berkatilah waktu kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Hendro. Pak Hendro MTH-nya dari Edinburgh, ya? Salah satu tempat elit di Inggris. Jadi kita dari tampilan jasnya aja udah kelihatan. Silakan Pak. Thank you Pak Arman, thank you saudara sekalian untuk kesempatannya. Pak Arman tadi salah juga, dia mengatakan saya berbaik hati menerjemahkan, sebenarnya bukan sih. Saya menduga-duga ini saya harus dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya terjemahkan setengah mati juga sebenarnya. Saudara, saya menulis makalah ini dengan pergumulan karena di dalam menulis ini kemudian ketika saya membaca kesana kemari dan sebagainya menemukan banyak perdebatan yang sebenarnya belum tuntas di Chalcedon begitu. Kita di kalangan Injil itu kita sering sekali ketika belajar tentang perdebatan teologis khususnya di kristologi di abad-abad mula-mula itu kita selalu selesainya di Chalcedon. Bahwa di Chalcedon itu sepertinya semuanya sudah clear, begitu jelas, semuanya sudah diselesaikan tuntas. Gitu. Ketika mengamati perkembangan di masa-masa ini, saya mendapati bahwa perdebatan di Chalcedon itu jauh dari selesai. Bahkan riak yang ditimbulkannya itu bukan riak-riak kecil, tapi yang pada masa itu sangat membahayakan kesatuan gereja sebenarnya. Dan akhirnya apa yang terjadi itu juga antara lain menumpuk bara dendam antara timur barat yang berkontribusi kepada pecahnya gereja 1054 ketika terjadi skism besar itu. Sebenarnya itu bukan hanya masalah filioque, tapi adalah dendam kesumat yang sudah bertumpuk-tumpuk berabad-abad lamanya antara
judul yang saya ambil adalah Justinian and the Theopascite Formula. Saya akan mencoba untuk menyampaikan, membacakan ya, supaya tidak lari kemana-mana lagi. Dan saya mendapati bahwa ternyata di satu tempat, di lain tempat saya masih ada typo sedikit begitu. Minta maaf buat itu. Nanti kalau saya melihat saya akan sambil memberikan koreksi kalau Paruh pertama abad ke-6 adalah salah satu masa kritis bagi kesatuan gereja. Kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon masih memperdebatkan in two natures atau of two natures. Henotikon dari Kaisar Zeno 482 menyebabkan perpecahan yang lazim disebut sebagai the Acacian Schism. Ketegangan semakin parah ketika Kaisar Anastasius menunjuk Severus, seorang yang sangat menentang pandangan Chalcedon sebagai penasehat teologinya. Anastasius bahkan menjadikan Severus sebagai patriark Antioquia pada tahun 512. Kelompok Chalcedon di Palestina, Yerusalem, dan Syria Sekunda memprotes langkah Anastasius. Paus Hormisdas disurati dan utusan kepausan dikirim ke Konstantinopel. Tetapi pada tanggal 11 Juli 517, Anastasius dengan tegas menolak Libellus Fidei yang ditulis oleh Hormisdas, di mana Hormisdas di dalamnya itu menuntut supaya kelompok anti-Chalcedonian itu dikutuk, termasuk dengan Acacius yang menuliskan Henotikon itu. Kelompok anti-Chalcedon yang mendapatkan dukungan dari sang kaisar berkembang dengan pesat di timur. Namun sukacita kelompok anti-Chalcedon tidak berlangsung lama karena tahun 518 Anastasius meninggal. Kaisar baru Justin dan co-emperor yang juga adalah keponakannya Justinian atau yang nanti lebih dikenal sebagai Justinian pertama adalah pendukung kelompok Chalcedon. Salah satu langkah pertama mereka adalah mencabut Henotikon dan menetapkan ajaran Chalcedon menjadi ajaran resmi Kekaisaran Timur. Kurang dari 10 hari kemudian, Severus, patriark Antioquia, diturunkan dari patriarkinya. Justin yang sangat memikirkan kesatuan gereja dan kesatuan kekaisarannya berusaha menyelesaikan Acacian Schism dengan Hormisdas. Apakah yang menjadi pandangan dari Theopascite formula ini, dan mengapa formula ini kemudian dianggap memberikan opsi, memberikan solusi bagi kesatuan dan perdamaian dalam gereja, dan apa motivasi Justinian berjibaku mencari dukungan bagi formula tersebut? The Theopascite formula. Tahun 518, the Scythian monks atau Gothic monks tiba di Konstantinopel. Hari ini kalau Scythian itu kira-kira ada di negara Bulgaria dan Rumania. Itu wilayah itu dibagi dua menjadi bagian dari Bulgaria dan Rumania. Pimpinan mereka adalah Archimandrit John Maxentius. Salah satu anggota penting lainnya adalah Leontius of Byzantium. Selain Leontius of Byzantium, ada seorang lagi, Leontius of Jerusalem. Leontius of Byzantium ini adalah kerabat dari Vitalian the Goth yang nantinya sangat mempengaruhi Justinian. Keduanya dianggap sebagai perintis pandangan Neo-Chalcedon, yaitu penafsiran ulang pengajaran Konsili Chalcedon berdasarkan Kristologi Cyril dari Alexandria. Semula mereka datang untuk mencari dukungan bagi The 12 Capitula karya Maxentius yang menentang Nestorianisme dan Pelagianisme. Tujuan utama mereka adalah to promote an Augustinian view of original sin and grace in Constantinople. Tetapi mereka juga bermaksud membela ajaran Chalcedon dari tuduhan Nestorianism. Mereka berpendapat bahwa ajaran Chalcedon rentan ditafsirkan sebagai Nestorianisme, dan mereka yakin bahwa formula Theopascite yang mereka bawa akan menjelaskan maksud konsili Chalcedon dengan tepat dan meniadakan kemungkinan salah tafsir. Mereka bahkan percaya bahwa the Theopascite formula yang rumusannya adalah unus ex trinitate incarnatus et passus, atau satu dari Tritunggal, incarnate, dan suffer begitu. Yang mereka bawa akan dapat menyelesaikan perselisihan kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon. Ketika para biarawan ini tiba di tahun 518, Justin dan Justinian menolak mereka. Mereka tidak menginginkan masalah baru dengan Roma. Perdebatan sebelumnya pada saat itu, tahun itu, Acacian Schism masih sedang berlangsung dan belum diselesaikan. Maka mereka tidak menginginkan masalah baru dengan Roma. Pada tanggal 29 Juni 519, Justinian mengirimkan sepucuk surat ke Roma dengan permintaan agar Hormisdas mendengarkan orang-orang reseh itu, lalu mengirim mereka jauh-jauh.
Tetapi baru beberapa hari kemudian Justinian tiba-tiba berubah pikiran. Dia mengirimkan sepucuk surat lain dengan rekomendasi yang benar-benar berbeda. Justinian meminta agar Hormisdas memenuhi permintaan para biarawan saleh tersebut dan segera mengirimkan mereka kembali ke Konstantinopel karena mereka penting bagi kesatuan gereja. Para biarawan itu sendiri kemungkinan tanpa Maxentius tiba di Roma pada bulan Agustus 519. Di kemudian hari, sekalipun setelah Acacian Schism telah dituntaskan, Justinian kembali mengirimkan surat pada tanggal 15 Oktober 519 dan tanggal 19 Januari 520 meminta Hormisdas menerima formula tersebut. Formula tersebut telah dibicarakan bahkan sebelum konsili Chalcedon, tetapi kemudian memasuki pentas perdebatan teologi, setelah Peter the Fuller, Patriarch dari Konstantinopel dari tahun 471 sampai dengan 488, memasukkan frasa "Who was crucified for us" ke dalam apa yang disebut dengan Trishagion Hymn atau the Three Holy Hymn, yang sampai hari ini masih menjadi bagian penting dalam liturgi Gereja Timur. Hymn tersebut berbunyi, "Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us." Tetapi oleh Peter the Fuller, dia menambahkan menjadi "Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who was crucified for us, have mercy on us." Bagi para biarawan ini, theopaskite atau theopastism berarti God the Word is the subject of all Christ's human experiences, even his most degrading human experience, death on the cross. Mereka berkeyakinan bahwa the impossible God dapat mengalami penyaliban, menderita, dan mati karena dia menjadi manusia. Kunci keyakinan mereka terletak pada apa yang mereka sebut sebagai naturalis unitio, bahwa the Word is united to a human nature, not a person, and both natures remain after the uniting. Menurut para biarawan ini, baik formulasi Leo adalah paus dari Roma yang berperan pada masa konsili Chalcedon. Menurut para biarawan ini, formulasi Leo tentang one person in two natures maupun formulasi Cyril of Alexandria tentang one incarnate nature of God the Logos sebenarnya dapat diterima tanpa dipertentangkan. Mereka berpendapat bahwa baik kelompok Nestorian maupun kelompok monofisit telah gagal. Kelompok monofisit ini yang lebih kita kenal karena mereka sangat lekat dengan anti Chalcedon itu, walaupun tidak semua anti Chalcedon adalah monofisit. Mereka berpandangan bahwa baik kelompok Nestorian maupun kelompok monofisit telah gagal membedakan antara nature dan person. Sementara kelompok Nestorian benar mengenai adanya dua natur namun keliru menyimpulkan adanya dua pribadi, maka kelompok monofisit benar mengenai satu pribadi namun keliru menyimpulkan hanya ada satu natur. Para biarawan berkeyakinan bahwa dengan pembedaan istilah yang tepat, maka kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon sebenarnya bisa direkonsiliasi. Dalam diskusi mereka dengan utusan Paus, Dioscorus, diaken dari Alexandria, mengusulkan frasa "una ex trinitate persona". Demikian pula Fulgensius dari Ruspe, pimpinan para uskup Afrika Utara, mengusulkan frasa alternatif "una de trinitate persona crucifixa est". Satu pribadi dari Trinitas, dari Tritunggal, itu disalibkan. Tetapi para biarawan menolak kedua usulan tersebut karena mereka tidak ingin terjebak dengan pemahaman Nestorian yang mendefinisikan persona dalam pemahaman sebagai mask atau role. Mereka berketetapan untuk tidak mengganti frasa unus ex trinitate menjadi una ex trinitate persona. Untuk meyakinkan pihak Konstantinopel, maka para biarawan mengutip Proclus, uskup dari Konstantinopel dari tahun 434 sampai dengan 446, yang mengajarkan bahwa the one crucified is unus ex trinitate, because otherwise the Lord of glory would be a fourth person of the Trinity who would be external to the glory by which the seraphim glorified. Proclus adalah seorang yang sangat dihormati sebagai sosok pembela ortodoksi di Konstantinopel, dan mereka, para biarawan, berharap bahwa rujukan kepada Proclus ini akan menghasilkan lebih banyak dukungan untuk formula mereka. Untuk meyakinkan pihak Roma, kalau tadi untuk meyakinkan Konstantinopel mereka mengutip Proclus, sebaliknya untuk meyakinkan Roma, Maxentius mengutip surat Leo, di mana di dalamnya Leo menulis, "The impossible God did not spurn becoming a possible man, and the immortal
did not spurn being subject to the laws of death. Mereka berkeyakinan bahwa dengan mengutip dua orang ini, maka pihak yang berlawanan itu akan bisa menerima pandangan atau formula mereka. Ketika mereka membawa formula ini kepada Justin awalnya tidak ingin mendukung. Tetapi kemudian Justinian berubah pikiran. Mengapa Justinian berubah pikiran dan berbalik mendukung formula ini? Apakah Justinian sekedar terdorong oleh motivasi politik ataukah dia mengerti isu yang sedang dibicarakan? Sebagian sejarawan mencurigai bahwa Justin dan Justinian menghadapi begitu banyak tekanan dan konflik di daerah perbatasan sehingga mereka mengupayakan segala cara agar perselisihan dapat segera dibereskan. Mereka juga mencurigai Grand Design Justinian yang sangat berambisi untuk merestorasi kekaisaran Romawi berada di balik langkah Justinian mengangkat formula ini sebagai upaya rekonsiliasi. Kecurigaan-kecurigaan ini agaknya tidak sepenuhnya benar. Justinian agaknya memahami bahwa para pihak yang berselisih memegang formula tersebut sekalipun pandangan mereka memang mempunyai perbedaan-perbedaan. Sebagai bukti bahwa Justinian tidak salah di dalam mengangkat isu ini, kita bisa menemukan bahwa formula ini seharusnya memang dapat diterima oleh para pendukung Cyril karena Cyril sendiri menulis di dalam butir ke-12 dari The 12 Anathemanya, yaitu God the Logos suffered in the flesh. Cyril juga diketahui menggunakan frasa-frasa seperti the Logos suffered impassibly atau impossible suffering. Kata-kata yang susah ditafsirkan itu saja, tapi Cyril memang menggunakan istilah-istilah ini. Bahkan di dalam surat kedua kepada Successus, Cyril menyimpulkan bahwa Christ's suffering do not belong to human Jesus in any independent sense, but the Word's blood was shed for us. Because to say anything less violates the whole rationale of the fleshly economy and the divine mystery of the incarnation. Maka motivasi Justinian agaknya tidak sepenuhnya politis, walaupun pendekatannya sangat pragmatis. Justinian benar-benar percaya formula tersebut dapat diterima semua pihak, sehingga akhirnya dia mengambil resiko terjadinya konflik baru dengan Roma ketika dia mengangkat isu ini. Di Roma sendiri, awalnya Hormisdas menerima pandangan Maxentius. Tetapi kemudian dia menolak pandangan Maxentius tersebut, termasuk Theophaskite formula. Georges Florovsky, dia adalah seorang teolog timur. Dia berpendapat bahwa baik Hormisdas maupun pihak barat secara umum tidak terlalu paham dengan doktrin tersebut. Tapi saya merasa bahwa agaknya penolakan tersebut tidak berangkat dari ketidakpahaman barat. Barat bukannya tidak mengerti atau mengabaikan atau tidak tahu tentang ini, melainkan karena ada alasan-alasan lain. Pertama, bagi Roma, otoritas Konsil Chalcedon dikaitkan erat dengan otoritas Leo, bukan Cyril. Menerima formula tersebut berpotensi menurunkan otoritas Leo dan Roma atas Chalcedon. Kedua, Roma mengaitkan the Theophaskite formula dengan beberapa tokoh anti-Chalcedon seperti Peter the Fuller tadi, yang memasukkan frasa "who was crucified for us" ke dalam Trishagion hymn. Ketiga, tidak seperti Konstantinopel yang masih terbuka untuk berdiskusi, Roma telah mengambil sikap tidak mau mengalah sejak masa pemerintahan Anastasius. Libellus Hormisdae atau yang menjadi tuntutan dari Roma itu harus diterima atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Sekalipun Justinian bersedia mengubah formula unus ex trinitate menjadi una ex trinitate persona, ini menentang keinginan dari para biarawan itu sendiri, Hormisdas tetap bersikukuh. Tanggal 31 Maret 519, Roma mendapatkan tuntutan mereka. Patriarch John menandatangani Libellus Hormisdae di hadapan Kaisar Justinian, Senat dan utusan Paus, dan secara resmi mengakhiri The Acacian Schism. Termasuk di dalam kesepakatan tersebut adalah pengutukan terhadap Acacius. 4 orang penerusnya. Acacius adalah uskup Patriarch dari Konstantinopel yang menuliskan Henotikon bagi Anastasius. 4 orang penerusnya dan 2 kaisar sebelumnya, yaitu Zeno yang menerbitkan Henotikon dan Anastasius yang juga bertahan dengan Henotikon. Kaisar mengeluarkan keputusan demi memastikan pengajaran Chalcedon diterima. Sebagai konsekuensinya, kelompok anti-Chalcedon mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ke depan. Tetapi Justinian tidak pernah berhenti berusaha memperdamaikan kedua kubu dengan formula tersebut. Justinian menulis setidaknya 2 surat lagi meminta Hormisdas menerima the Theophaskite formula.
yang tadi saya sempat sebutkan di awal, di akhir tahun 519 dan di Januari 520. Justinian tahun 527 setelah pengukuhannya sebagai kaisar, jadi Justin dan Justinian itu mereka sempat memerintah bersama, dan setelah Justin meninggal 527, lalu Justinian diteguhkan sebagai kaisar. Setelah pengukuhannya sebagai kaisar, Justinian memasukkan the Theopascate Formula ke dalam Codex Justiniani dan mendesak kelompok anti-Chalcedon untuk menerima formula tersebut, sekalipun ditentang oleh kelompok Aquemetae atau Sleepless Monk. Berkat ketekunannya, Justinian berhasil mendapatkan jawaban positif dari Epiphanius, patriark dari Konstantinopel, Hypatius, uskup agung Efesus, dan John yang kedua, Paus Roma yang baru terpilih. Henry Chadwick berpendapat bahwa secara umum para teolog pada masa itu, teolog Roma pada masa itu menanggapi pandangan para biarawan Scythian secara lebih positif karena pengaruh traktat kelima dari Boethius. Boethius memang dikenal sebagai salah satu pendukung dari pandangan ini. Sekalipun banyak teolog Latin lain tetap merasa kurang puas dengan pandangan tersebut. Tetapi pada tahun 535, setelah kematian Timothy, patriark dari Alexandria, Epiphanius, patriark Konstantinopel, dan kematian Paus John kedua, kesepakatan tersebut juga berakhir. Di timur, Antimus, patriark Konstantinopel yang sebelumnya adalah pendukung Chalcedon, serta Theodosius, patriark Alexandria, berbalik mendukung kelompok anti-Chalcedon. Sementara di barat, Paus Agapetus memutuskan bahwa Roma tidak akan pernah menerima penafsiran baru terhadap Chalcedon. Justinian yang sedang berperang dalam perang Gotik terpaksa harus tunduk kepada kemauan Roma. The Standing Council of Bishops pada tahun 536 mengutuk Severus, Antimus, Theodosius, dan para pimpinan kelompok anti-Chalcedon lainnya. Satu hari setelah kutukan terhadap kelompok anti-Chalcedon diputuskan, Ratu Theodora adalah permaisurinya Justinian, sekalipun mereka memerintah cukup lama dan sama-sama diterima oleh banyak pihak, keduanya berbeda pandangan di dalam teologi mereka. Sementara Justinian adalah Chalcedon, istrinya itu pendukung monofisit yang terang-terangan, yang dengan sembunyi-sembunyi maupun dan tegas dia bisa membuat kebijakan yang melawan suaminya. Satu hari setelah kutukan terhadap kelompok anti-Chalcedon diputuskan, Ratu Theodora menyogok Vigilius, seorang diaken Roma yang mendampingi Paus Agapetus, dengan sejumlah besar emas dan menjanjikannya tahta Roma apabila ia dapat membatalkan keputusan-keputusan Chalcedon dan menjalin hubungan dengan para patriark Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia yang adalah penganut monofisitisme. Theodora menepati janjinya dengan menurunkan pengganti Agapetus, yakni Paus Silverius yang tidak lain adalah putra dari Hormisdas, dan kemudian mengangkat Vigilius sebagai penggantinya. Vigilius sendiri melakukan bagiannya dengan menulis surat rahasia pada Severus, Antimus, dan Theodosius untuk menjalin persekutuan dengan mereka. Tetapi kemudian Vigilius berubah pikiran dan berbalik melawan tekanan kekaisaran timur. Nah, dalam situasi seperti inilah maka Justinian kemudian mengambil langkah lebih drastis lagi. Sementara itu Justinian tetap gigih memperjuangkan the Theopascate Formula dan semakin tertarik pada isu-isu teologi yang dipelajarinya dari Leontius of Byzantium. Karena Leontius merupakan anggota dari New Lavra, satu biara di Mount Saba yang dituduh sebagai Origenis, maka demi mengamankan Leontius dan ajarannya dari tuduhan Origenism, Justinian mengutuk Origenism dan Origen pada tahun 543. Untuk mengambil hati kelompok anti-Chalcedon pula, maka pada tahun 544 atau 545, Justinian menerbitkan kutukan terhadap Theodor dari Mopsuestia dan semua pengajarannya, karya-karya Theodoret dari Cyrus yang menentang pengajaran Cyril, dan surat Ibas dari Edessa kepada Maris. Tiga kutukan ini dikenal sebagai the Three Chapters. Vigilius, maaf saya tidak tahu sampai di mana. Ya, harapan dari Justinian adalah dengan dia mengutuk the Three Chapters ini, di mana ada karya seluruh karya Theodor dari Mopsuestia maupun seluruh pengajarannya, dan karya-karya tertentu dari Theodoret dari Cyrus dan juga Ibas dari Edessa, harapannya adalah bisa menjauhkan tuduhan dari orang-orang menentang Chalcedon, bahwa Chalcedon adalah konsili yang mendukung Nestorianism. Untuk dicatat bahwa Theodoret dan Ibas sangat berperan sekali di dalam konsili Chalcedon, tapi mereka mengutip dari Theodor Mopsuestia, bahkan Ibas memuji Theodor dari Mopsuestia dengan begitu tingginya di dalam suratnya. Sementara Theodor sendiri dianggap sebagai guru dari
Nestorian. Sehingga dengan tidak diapa-apainnya mereka sangat, para penentang Chalcedon itu sangat punya alasan kuat untuk mengatakan Chalcedon adalah konsili yang Nestorian. Tetapi Vigilius menolak turut serta mengutuk the three chapters. Sebagian teolog berpendapat Barat menolak kutukan terhadap the three chapters karena pandangan teologi dan istilah-istilah Leo sebenarnya mirip dengan tradisi Antioquia dan berhubungan dengan kristologi Theodore of Mopsuestia yang lahir dalam konteks anti-Arian. Juga karena Chalcedon telah menerima Theodoret dan Ibas sebagai figur ortodoksi. Vigilius kemudian ditangkap dan dibawa ke Konstantinopel pada tanggal 25 Januari 547. Awalnya Vigilius ngotot menolak menandatangani kutukan terhadap the three chapters, tetapi setelah diancam akan diasingkan, dia menandatangani Judicatum pada tanggal 11 April 548. Kekacauan yang mengikuti pengutukan terhadap the three chapters menyebabkan Justinian menerbitkan Edict on the True Faith pada tahun 551. Di antara doktrin-doktrin yang diangkatnya adalah the Theopaschaite Formula. Dalamnya berbunyi, we do not believe that the divine Logos who performed the miracle is one hypostasis or prosopon, and the Christ who endured the passion another. But we confess that our Lord Jesus Christ is one and the same divine Logos of God, who was incarnate and become man, and both the miracles and passions of his which he voluntarily bore in the flesh. Untuk memperkuat Edict on the True Faith, Justinian menyerukan diselenggarakannya konsili ekumenikal kelima di Konstantinopel, atau yang juga kita kenal sebagai konsili ekumenikal yang Konstantinopel yang kedua pada tahun 553. Vigilius yang menyadari bahwa para teolog Barat dan Afrika menentang pengutukan terhadap the three chapters dan Judicatum yang ditandatanganinya, menolak untuk ambil bagian sekalipun dia sedang berada di Konstantinopel. Pada tanggal 14 Mei 553, Vigilius menerbitkan Constitutum Vigilii, mencabut kembali dukungannya untuk kutukan terhadap the three chapters dan melarang siapapun mendukung kutukan terhadap the three chapters. Konsili kelima mengasingkan Vigilius dan Justinian menghapus nama Vigilius dari Dipci. Untuk memastikan konsili kelima tidak dianggap tidak ekumenikal, dibuatlah sebuah versi ringkas dari akta konsili yang tidak mencatat penolakan Vigilius untuk ikut ambil bagian. 165 uskup yang ikut serta menyatakan pengutukan mereka terhadap Origen dan the three chapters, dan menyatakan dukungan mereka terhadap the Theopaschaite Formula yang dinyatakan dalam the Edict on the True Faith. Walaupun Justinian sendiri dikabarkan tidak hadir secara pribadi dalam sesi-sesi konsili tersebut. Butir ke-10 kutukan terhadap the three chapters berbunyi, if anyone does not confess his belief that one Lord Jesus Christ, who was crucified in his human flesh, is truly God and the Lord of glory and one of the members of the Holy Trinity, let him be anathema. Tanggal 8 Desember 553, Vigilius menerbitkan Decretal Epistle yang disusul sebuah konstitutum lain pada tanggal 23 Februari 554, di mana dia menyatakan penerimaannya terhadap keputusan konsili kelima dan menyetujui kutukan terhadap the three chapters. Dengan demikian, kutukan terhadap the three chapters dan dukungan terhadap the Theopaschaite Formula secara resmi diterima oleh Vigilius dan para manusia. Dengan formula mereka, para biarawan Scythian menunjukkan bahwa baik formulasi Chalcedon tentang one person in two natures maupun formulasi Cyril tentang one incarnate nature of God the Logos tidak saling bertentangan. Mereka juga menunjukkan bahwa baik Cyril maupun Leo masing-masing dipandang sebagai sosok ortodoksi, mendukung pandangan bahwa satu dari Tritunggal menderita di dalam tubuh. Formula ini juga diterima oleh banyak tokoh dari berbagai faksi, misalnya Peter the Fuller, Proclus, Severus, dan Boethius. The Theopaschaite Formula seharusnya dapat menyelesaikan kesatuan dan perdamaian antar kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon lebih awal. Sayangnya, kepentingan kelompok telah menjadikan percakapan tersebut menjadi buntu. Ketika konsili Konstantinopel kedua akhirnya diratifikasi dan the Theopaschaite Formula disahkan, skisma tersebut telah demikian berurat berakar sehingga tidak dapat dipulihkan lagi. Masing-masing pihak menyimpan kepahitan mendalam dan telah mempunyai struktur dan posisi masing-masing sehingga nyaris tidak menyisakan celah rekonsiliasi.
Richard Price bahkan menyatakan bahwa konsili Konstantinopel kedua bahkan dapat dilihat sebagai tonggak perpisahan kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon. Padahal sangat-sangat diterima oleh kedua belah pihak pada masa ini. Justinian sendiri telah berusaha maksimal sekalipun ambisi dan pendekatannya yang pragmatis membuatnya dicurigai oleh berbagai pihak. Namun demikian, layak disimpulkan bahwa dia benar-benar percaya bahwa formulanya dapat mendamaikan kelompok Chalcedon dengan kelompok anti-Chalcedon. Penolakan yang diterimanya barangkali lebih bersifat politis daripada teologis. Walaupun demikian, di dalam upayanya Justinian meninggalkan warisan sendiri berupa Edict on the True Faith yang terus berperan penting dalam teologi Gereja Timur dan keputusan-keputusan Konsili Konstantinopel kedua yang mengarahkan perkembangan teologi Gereja Timur ke depannya. Jauh cepat dari yang saya ya, biasa kalau khotbah pertama ini seminar pertama agak cepat bukannya. Ya, saudara, kalau misalnya ya kalau mau kita bisa langsung mulai mungkin, tapi ya Pak Arman sudah membuatkan di sesi pertama klarifikasi dulu, nanti pertanyaan gitu ya. Saya yakin ini banyak istilah-istilah atau peristiwa-peristiwa yang agak asing karena saya tulis tadinya buat jurnal begitu, jadi saya pikir saya tidak memberi klarifikasi. Ya mungkin sambil baca tapi saudara mendapati ada pertanyaan yang perlu klarifikasi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Ya. Berdiri aja. Perkenalkan, nama saya Paulus. Saya dari Sekolah Komunikasi dengan latar belakang pendidikan S1 Teologi Wacana dan S2 Sekolah Pendidikan Filsafat Gereja. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Hendrolin ada dua hal. Karena ini asumsinya penulisan jurnal, jadi saya langsung menembaknya dengan menggunakan kacamata tersebut. Yang pertama tentang ada into natures. Saya rasa ini merupakan kunci penting yang menunjukkan perkara bagaimana kelompok Chalcedon dan anti-Chalcedon, sehingga Justin dan Justinian bisa masuk untuk memberikan alternatif. Nah, saya tidak mendapatkan informasi tentang mengapa itu diperdebatkan into natures. Apakah itu sebatas sebuah pemahaman? Tentu saja tidak. Tapi itu menimbulkan sebuah kondisi yang menjadi penting untuk perpecahan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya merasa ada kesan tentang Bapak menguraikan Theopas kita formula memang sangat baik. Tapi yang menjadi kesan saya adalah apakah itu memang merupakan sebuah pilihan atau jalan yang ditempuh oleh dua orang ini, Justin dan Justinian, merupakan sebuah jembatan untuk memperdamaikan. Karena kalau kita lihat dalam Konsili Chalcedon sendiri ada banyak orang yang memberikan alternatif. Salah satunya dengan pengungkapan credo. Ada 12 credo di sana. Saya tidak hafal apa aja credonya, tapi tiba-tiba Theopas kita ini masuk. Dan kira-kira apakah itu hadir begitu saja? Tentu saja tidak. Tapi formulasi itu muncul, apakah memberikan sebuah terobosan baru? Karena ini kita membuat dalam rangka jurnal, kita perlu memikirkan bahwa ketika itu formula sebagai yang dianggap untuk memberikan ketegangan itu hadir, lalu goyangannya bagaimana? Katakanlah sederhananya seperti itu. Nah, di paper Bapak menguraikan goyangan-goyangannya di ayat di halaman ke-4 dan ke-5 tentang bagaimana para patriark itu memberikan tanggapan terhadapnya. Tapi yang menjadi keputusan penting sehingga menimbulkan sebuah reaksi ini kayaknya dipakai, itu saya mendapatkan kesan minta maaf Bapak lompat di halaman ke-7. Halaman 7. Iya. Kalau halaman ke-6 ini masih sambungan dari halaman ke-5, tapi di halaman ke-7 tiba-tiba saya mendapatkan kesan lompat yang dimulai dari the three chapters itu. Oke. Sebuah upaya untuk menunjukkan bagaimana itu beroperasi dan bagaimana dia masuk untuk dapat diterima. Tapi jembatannya apa dulu nih? Kok bisa tiba-tiba masuk ke dalam situasi tersebut? Karena ada pesaingnya dari 12 credo itu yang juga merupakan satu langkah dari
konsili Chalcedon itu juga dapat kita pertimbangkan. Kalau ini studi komparatif dalam historis, ada banyak ternyata ketika dalam penyelesaian jembatan antara konsili Chalcedon dan Anti itu ada banyak alternatif, tetapi Bapak menggunakan pisau, menggunakan Theophastidae formula. Nah itu kan ketika pemilihan itu ada alasannya yang bisa dipertimbangkan, dan ini memberikan kontribusi positif tidak hanya untuk jurnal maupun dalam diskusi secara gereja ke depan. Tapi kira-kira pilihan apa? Nah, minta maaf saya belum mendapatkan itu yang mungkin bisa dikembangkan. Lalu yang terakhir yang untuk alasan relevansi adalah mengapa sih ketika kita membicarakan Theophastidae formula, karena ini menjadi salah satu alasan kenapa minimal saya hadir dalam seminar ini. Kira-kira apa sih sumbangan Theophastidae formula di diskusi masa lalu untuk bisa kembali kita lihat untuk perbaikan gereja ke depan, sehingga ketika ini kita bisa menemukan jawabannya, maka studi sejarah bisa hidup. Karena studi sejarah itu kan bukan bicara tentang ulasan kajian pengalaman masa lampau, tetapi nilai-nilai apa yang kita bisa pegang untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Langsung saya responnya atau bagaimana? Sudah ada ya. Saudara, di halaman pertama itu memang saya ada pembicaraan tentang bahwa kelompok Chalcedon dan kelompok anti-Chalcedon itu masih memperdebatkan in two natures atau of two natures. Kalau saudara ingat konsili yang mendahului konsili Konstantinopel kedua ini, maka di 325 itu kita mendapati Nisea. Kemudian 381 itu ada Konstantinopel yang pertama. Kemudian di 425 itu ada 431 itu ada Efesus, ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu jadi satu yang disebut 449 itu adalah The Robert Council of Efesus. Kemudian yang ini 451 kita bicara tentang Chalcedon. Dan kemudian di 553 ini Konstantinopel kedua. Soalnya di dalam konsili-konsili sebelumnya ini, khususnya di Efesus, ini sebenarnya Cyril itu telah mengutuk Nestorian. Ya, Cyril telah mengutuk Nestorian. Tetapi kemudian ternyata keputusan di konsili Efesus ini tidak diterima dengan baik oleh beberapa pihak, Maka kemudian Robert Council of Ephesus, ini disebut Robert Council of Ephesus, karena dengan licinnya kelompok anti-Chalcedon itu berhasil membalikkan keputusan Chalcedon di tahun 449. Ya. Mereka membalikkan keputusan itu sehingga keputusan Chalcedon justru dibatalkan. Ya. Dan itu bahkan menyebabkan banyak tokoh yang pada saat itu, tokoh-tokoh Chalcedon itu kemudian harus lari, ya, dihukum dan sebagainya. Jadi ada titik di situ. Nah, pada masa-masa ini kemudian diadakanlah Chalcedon, ya, diadakanlah Chalcedon. Ketika Chalcedon diadakan, Cyril yang di sini berperan penting. Ya, saya tadi mendengar Pak Paulus mengatakan 12 credo, saya nggak terlalu klik itu maksudnya apa? Apakah 12 anatemanya Cyril atau masuk anatemanya? Maksudnya itu ya, 12 anatemanya Cyril. Jadi Cyril dengan 12 anatema yang dia tunjukkan kepada ajaran yang dia anggap ini adalah Nestorianism. Di dalam Chalcedon ternyata 12 anatema tidak dipakai, tidak dikutip, tidak dimasukkan secara resmi, melainkan yang dipakai adalah pandangan Leo yang kemudian kita kenal in two natures. Jadi Christ setelah dia incarnate, dia itu in two natures. Sementara bagi Cyril itu adalah of two natures. Jadi saudara perhatikan para pendukung ortodoksi yang berpegang pada Efesus, mereka beranggapan Cyril yang menjadi
raja ortodoksi gitu ya, penegak ortodoksi itu pegang of two natures, yang kemudian ditafsirkan bahwa kita tafsirkan sebagai ajaran monofisit hanya Kristus hanya mempunyai satu natur, yaitu Allah saja gitu ya. Cyril tidak memahaminya seperti itu sebenarnya. Dia mengatakan natur Allah dan natur manusia, tapi kemudian di dalam inkarnasi Kristus itu adalah of two natures. Lain dengan Leo yang mengatakan in two natures. Inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Orang-orang yang mendukung Efesus of two natures, mendukung Cyril of two natures, tapi yang menolak Chalcedon, mereka menuduh Chalcedon adalah Nestorianism. Ya. Sementara Chalcedon, karena sudah berpegang pada Leo in two natures-nya, ya, Leo saat itu juga mengeluarkan satu tulisannya yang dikenal sebagai Tome of Leo. Tome of Leo. Tome of Leo ini sebenarnya sudah diluncurkan pada saat konsili Efesus yang kedua ini, tapi saat itu diabaikan itu begitu saja. Jadi akhirnya muncul di Chalcedon dan ini berperan penting di sana, dan akhirnya muncullah credo Chalcedon itu yang kita kenal itu in two natures. Nah, inilah perdebatan yang saya maksudkan tadi, in two natures dan of two natures. Ya, mungkin kalau saudara menangkap masalah ini, ya ini perdebatan waktu itu. Jadi belum tuntas di Chalcedon. Ya, ini yang saya katakan ketika saya membaca bagian ini, saya mendalami perdebatannya itu begitu sengit di situ sebenarnya. Dan di antara mereka yang of two natures itu pun banyak faksi lagi nanti. Ya, banyak faksi lagi di sana. Ya, mungkin itu yang pertama dulu, Pak Paulus ya. Lalu kemudian kemunculan Theopaskite, tadi Pak Paulus benar mengatakan bahwa pada saat Chalcedon pun itu sudah banyak opsi yang ditawarkan. Kenapa bisa banyak opsi yang ditawarkan? Karena tidak lepas dari apa yang terjadi di Robert Council of Ephesus ini. Sepanjang dari Efesus sampai ke Chalcedon, ya 20 tahun ini banyak sekali hal yang terjadi. Banyak sekali yang terjadi. Ya, pandangan-pandangan yang ada sebelumnya itu muncul, dibangkitkan, dicampur adukan. Neo-Arianism bangkit juga di sana masih ada begitu. Ya, jadi memang begitu banyak opsi, dan termasuk di dalamnya ketika Chalcedon itu salah satu usulan yang diberikan adalah yang dari Cyril itu. Ya, Cyril yang tadi saya kutip dari butir yang ke-12 dari 12 anathemanya itu. Ya, saya bacakan lagi di halaman Di halaman 3 ada, tapi saya juga kutip itu di halaman 4. Ya. Cyril menuliskan itu di paragraf terakhir. Ya, formula ini memang seharusnya dapat diterima para pendukung Cyril, karena Cyril sendiri menulis God the Logos suffered in the flesh. Ya. Jadi ini memang sebelumnya Cyril sendiri pernah mengemukakan. Ya, sebelum Chalcedon. Waktu Chalcedon sendiri terjadi, Cyril sudah mati. Dan para pendukungnya mengatakan Cyril gak terima nih in two natures. Lah dia ngomongnya of two natures kok, begitu. Ya. Nah, tapi memang pada masa itu pendukungnya mereka memunculkan ini. Cyril sendiri pernah ngomong God the Logos suffered in the flesh. Ya, dan dia juga pakai kata-kata seperti the Logos suffered impossibly atau the impossible suffering. Nah, itu yang mungkin saya tegaskan tadi pernyataan Pak Paulus bahwa sebelum Chalcedon pun itu Theopaskite sudah ada, itu benar. Nah, mengenai loncatan dari halaman 5 ke 7, saya mungkin karena saya berpikir tentang saya menulis kaitan atau peranan Justinian, saya tidak terlalu memperhatikan itu kalau Bapak sebut loncatan. Ya mungkin memang di situ ada celahnya gitu ya, ada yang tidak terisi di situ. Tapi saya karena memperhatikan bahwa Justinian di dalam upayanya untuk terus menegakkan Theopaskite formula itu, sekalipun sudah ditolak lagi. Tapi dia masih ingin mencoba menegakkan, dan ini upaya yang dia tempuh gitu. Itu sih yang saya lakukan. Makanya mungkin Pak Paulus melihat itu loncat. Memang tidak seluruh field saya tidak mengisi the whole blank gitu di sana. Saya mengaitkannya dalam kaitan dengan judul saya, yaitu Justinian dan Theopaskite formula itu. Begitu. Masih banyak sih sebenarnya yang bisa diisi. Ya mungkin itu kayak yang komentar yang kedua. Yang ketiganya, apa relevansinya atau apa kontribusi? Nah, yang ini saya lebih ngeri lagi menjawabnya, karena ada Pak Andreas juga. Saudara, kita tahu bahwa gereja hari ini kita juga masih terus berdebat tentang impassibility of God atau Theopaskism, begitu, Theopaskite. Memang pada saat itu ini secara khusus dikaitkan dengan pembahasan tentang natur Kristus. Gitu.
Tapi kita tidak bisa lepaskan dari pembicaraan kita tentang impossibility of God. Kita secara umum kita berpegang pada pandangan impossibility of God dikaitkan dengan immutability of God dan sebagainya. Allah itu tidak dipengaruhi oleh emosi-emosi seperti manusia, apalagi mengalami perubahan. Kalau kita berkata tentang theopaskism itu adalah sesuatu yang mungkin, ini berarti kita berbicara tentang immutability of God itu terdampak. Tapi mungkin saya mencoba untuk mengatakan begini. Ketika kita bicara tentang theopaskism di sini, theopaskism pada masa itu sebenarnya sudah berhasil mempersatukan gereja. Terlepas dari pandangan kita sekarang ini. Theopaskism pada saat itu mereka setelah sempat mempersatukan gereja. Walaupun perdebatannya begitu panjang, sampai kemudian ketika diratifikasi, dampaknya itu gak terasa. Ya, kalau misalnya saudara mengamati tahun-tahunnya pada masa itu, Ratu Theodora itu ketika orang-orang monofisit dibuang, dia kumpulin justru 500 lebih, bahkan dia mencatat mengatakan 1000 uskup-uskup yang monofisit itu di istananya. Gitu. Jadi ketika Justinian mengatakan buang itu uskup-uskup yang monofisit, Ratu Theodora kumpulin mereka di istananya. Itu kan luar biasa kan begitu. Jadi ketika calon presiden yang nomor A mengatakan anti ini, bayangkan ibu negaranya kemudian mendukung yang lain yang berlawanan begitu. Itu terjadi pada masa itu. Ya, tetapi dampak dari Theodora itu bukan cuma di dalam kekaisaran Romawi Timur aja, tapi juga sampai udah meluas sampai kemana-mana. Kalau saudara perhatikan ajaran-ajaran monofisit itu tidak hanya bertahan di kekaisaran Timur, tapi keluar perbatasan. Dan dia bisa keluar perbatasan dengan seluruh strukturnya yang sudah jadi itu karena disponsori oleh Theodora, oleh Theodora. Nah, kaitannya dengan masa kita sekarang apa? Begitu. Kalau kita menerima bahwa gereja dipersatukan oleh theopaskism pada masa itu, bagaimana dengan teologi kita tentang impossibility of God? Ya, mungkin kita tidak akan buang mengatakan bahwa kalau gitu Allah possible, kita tidak akan ngomong begitu. Tapi mungkin pemahaman kita tentang impossibility of God itu kita harus lihat bagaimana. Nah, saya baru melihat Augustine sendiri pernah mengatakan begini. Berbicara tentang Allah ini adalah tentang whole different being. Begitu. Kalau kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang possibility of God itu bisa nggak? Kita akan berbicara bahwa itu mungkin bahasa anthropomorphism betul. Tapi kalau kita berbicara Allah possible, mungkin possible-nya dia berbeda dengan manusia. Begitu. Itu yang saya gumulkan sih. Ketika kita melihat bahwa ternyata theopaskism pernah menyatukan, lalu itu berarti bahwa pandangan kita tentang impossibility of God sekarang bisa dipertanyakan berdasarkan itu. Saya melihatnya ke sana. Begitu Pak. Ya, mungkin bisa sambil menjawab juga nih yang beberapa bagian. Ya, kira-kira Pak Paulus bisa diterima. Ada lagi mungkin atau mau istirahat dulu Pak? 20. Satu lagi ya, ini. Saya mau tanyakan, Bapak menggunakan istilah theopaskite formula. Nah, penggunaan istilah ini, mengapa Bapak menggunakan istilah formula? Mengapa tidak confession? Sedangkan di kutipan nomor 27 itu. Kutipan nomor 27. Dikatakan theopaskite confession. Maka Bapak lebih suka menggunakan istilah formula. Ini istilah yang umum dipakai sih. Ya, istilah yang umum dipakai theopaskite formula. Saya sendiri lupa negakin di dalam bukunya itu apakah dia bicara secara khusus kenapa dia pakai itu. Ya, saya tidak terlalu ingat kenapa negakin pakai istilah theopaskite confession. Tapi yang sangat umum dipakai orang adalah theopaskite formula. Terus perbedaan antara Western dengan Eastern itu kan cukup membentang dalam theopaskite formula ini Pak. Apakah perbedaan antara Western dan Eastern itu tergantung kepada of to nature atau into nature-nya? Sebab kita tahu kan theopaskite formula ini kan lebih kepada one of the Trinity,
in the place kristologinya, Pak. Jadi apa yang jadi perbedaan jurang yang besar itu antara Eastern dan Western sampai hari ini jadi jurang itu? Terima kasih saja. Mungkin saya ajak kita untuk melihat yang di halaman di halaman 3, saudara. Di halaman 3, paragraf kedua dari bawah. Ya, itu bicara tentang one person in two natures dari Leo. Ya, kemudian Cyril, dia bicara tentang one incarnate nature of God the Logos. Tapi dia juga memahami bahwa one incarnate nature of God the Logos itu of two natures. Begitu. Jadi perbedaan mereka di sana. Nah, kenapa kemudian formula ini dianggap bisa membereskan? Karena mereka berpandangan begini. Mereka berpandangan bahwa baik kelompok Nestorian maupun kelompok monofisit telah gagal membedakan antara nature dan person. Sementara kelompok Nestorian benar ada dua natur, benar dua natur, tapi mereka keliru menyimpulkan adanya dua pribadi. Kelompok monofisit benar mengenai satu pribadi, namun keliru menyimpulkan hanya satu natur. Ya, biarawan ini mereka beranggapan bahwa dengan mengakui bahwa one of the Trinity suffered, crucified and suffered. Dari pengakuan itu mereka berkeyakinan bahwa dari sana kemudian kita bisa melihat bahwa kedua-duanya ini, baik Leo tentang one person in two nature itu, nature of God-nya itu yang kemudian berperan di dalam seluruh penderitaan itu benar. Kemudian begitu juga ketika bicara one incarnate nature of God the Logos, maka one incarnate nature of God the Logos itu dia juga yang mengambil bagian di dalam penderitaan itu. Mereka mengaitkannya di sana. Memang tidak langsung kemudian menjawab perdebatan mereka secara tepatnya, begitu ya. Tapi ini dianggap sebagai sebuah solusi jalan tengah. Dua-duanya bisa masuk ke sana. Kira-kira begitu. Ya, mereka anggap ini sebagai sebuah jalan tengah yang kita temukan deh kesamaan kita di mana. Kira-kira seperti itu. Kita temukan, kita sama-sama bisa bertemu. Mereka orang-orang Scythian ini, biarawan Scythian ini mereka sangat anti Nestorian, dan itu sebabnya mereka tidak mau pakai persona. Mereka nggak mau pakai kata persona itu di dalam provokasi mereka hindari. Kalau kita katakan pengaruh terhadap gereja saat ini, mungkin di gereja timur mereka sangat sengit tentang hal ini. Ya, kalau saudara perhatikan tadi kutipan-kutipan saya dari gereja-gereja timur, mengatakan gereja timur itu mereka beranggapan ini seharusnya memang sudah bisa diterima, tapi kenapa kalian nggak terima gitu, kira-kira mereka sudah beranggapan bahwa di barat itu nggak ngerti apa yang menjadi ajarannya, dan mereka salah memahami isunya begitu. Timur akan beranggapan begitu. Di barat sendiri, termasuk kutukan terhadap Theodore of Mopsuestia, terhadap Theodore of Cyrus, terhadap Ibas, sebenarnya di barat mereka tidak terlalu terima itu. Dan kutukan terhadap The Three Chapters itu kan karena antara lain Justinian ingin memuluskan The Theopascal Formula. Ya, jadi memang ada ganjelan di situ. Ya, demi memuluskan ajaran ini, kemudian ternyata The Three Chapters itu Theodore of Mopsuestia yang sedikit banyak dianggap ada kesamaannya dengan pandangan Leo, yaitu kena. Ya, walaupun Theodore of Mopsuestia di dalam ajarannya sendiri memang dia berbicara tentang Kristus itu sangat jauh sekali dari ortodoksi. Gitu ya. Theodore of Cyrus ya, itu tokoh yang dianggap ortodoks di dalam Chalcedon, tapi kena juga. Padahal Chalcedon itu kan bagi Roma itu sangat penting, karena disitulah Leo menunjukkan karirnya gitu.
Pada masa ini kalau saudara perhatikan di barat itu mereka sedang sibuk perang, sedang dihancur-hancurkan oleh orang-orang Goths, Vandals dan sebagainya. Jadi mereka tak sempat untuk berperan penting di dalam banyak konsili sebelumnya. Ketika di Chalcedon mereka benar-benar menunjukkan karirnya melalui Tome of Leo, diterima pula dan menjadi credo begitu. Jadi mereka bertahan setengah mati untuk mempertahankan itu. Ya, saya pribadi sih melihat masalah politik sombong-sombongannya itu cukup tinggi di sini. Oke. Ada kopi, ada teh, jadi silakan kita kemudian nanti habis itu kita datang lanjut lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira kita lanjut masuk sesi yang kedua sampai pukul 15 nanti. Silakan ada pertanyaan atau apa, diskusi atau kalau masih mau klarifikasi lagi juga nggak apa-apa juga ya. Kira silahkan aja. Baik, silahkan siapa saja. Dari bagian sini ada? Tadi sudah bagian sini, sekarang masuk bagian sini. Kembali sini. Tadi pertama sini, kemudian balik lagi. Silahkan masih klarifikasi juga nggak apa-apa deh, gitu. Di yang daerah ini nggak ada sejarah gereja seperti itu. Ya hanya sekedar informasi aja Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya selain Pak Hendro, ada satu ahli lagi yang sudah di dalam elit dunia sekarang ini, Ibu Castelia, itu ahli dalam golongan kelompok Origen Scholars, itu salah satu udah masuk dalam kelompok elit itu di dunia ini. Jadi sebenarnya kemarin sudah diundang seminar ke Belanda, kemana begitu. Hanya saja tugasnya sebagai ketua sekarang yang membatasi di beliau itu. Jadi sebenarnya kalau mau studi sejarah gereja juga saya kira ya kita punya beberapa ahli di sini. Samping biblika ya, kalau biblika memang salah. Karena percaya gitu ya. Tapi kita punya ahli kalbar. Ada ahli kalbar. Gitu. Kalau itu boleh dipercaya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kasih mungkin pertanyaan yang berbeda Pak ya. Mungkin terkait sama implikasi yang ada mengatakan ini ada kaitannya dengan bela rasa Allah atau solidaritas Allah atas penderitaan manusia. Sedangkan Bapak tadi kan bilang rasanya penderitaan itu seperti yang manusia alami gitu. Bagaimana mendapat Bapak tentang implikasi kesana? Itu aja. Ya, memang kalau kita bicara tentang impassibility of God, kemudian di sisi lainnya adalah theopastism itu memang kedua-duanya itu dalam tanda kutip diserang, ada kelemahannya begitu ya. Kalau theopastism itu nanti tuduhan orang adalah masa sih Allah bisa menderita? Ya, bahkan kemudian sepertinya dipengaruhi oleh emosi manusia dan sebagainya. Berarti dia immutability of God-nya itu dipertanyakan. Ya, kalau itu kita ke theopastism. Kalau sampai ekstrim-ekstrimnya theopastism itu ada orang yang kemudian menariknya adalah ke opentheism bahkan, gitu, bahwa Allah yang possible, Allah yang menderita, yang tidak, kalau dia tahu mungkin dia bisa mengantisipasi itu dan sebagainya, tapi enggak gitu. Nah, akhirnya larinya bisa ke opentheism. Kalau misalnya kita kemudian di sisi yang lain yang implikasinya yang kemudian kita bicara tentang apakah kita masih perlu bicara tentang impassibility of God. Impassibility of God di sisi-sisi ekstrimnya adalah kalau begitu jeritan Kristus itu apa? Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menangis itu apa? Drama tuh, gitu kan? Jadi sisi Allahnya itu gak feel apa, sisi manusianya yang merasakan begitu, gitu. Seakan dipisah begitu. Itu antara lain yang kemudian coba
diatasi oleh Scythian monks ini untuk menghindari supaya Chalcedon dituduh sebagai Nestorianism. Ya, karena Nestorianism mengatakan Theodore of Mopsuestia, dia guru Nestorius, dia pernah mengatakan gak mungkin itu Allah itu possible, tapi yang possible itu manusianya. Ya, makanya kemudian dia pisahkan, gitu, ada dua begitu. Nah, kalau kita bicara kemudian impossibility of God, tuduhannya adalah kalau begitu Allah nggak merasa apa-apa dan semua itu drama, begitu. Ya, dan ekstrem-ekstremnya adalah deism, bahwa Allah apa yang terjadi di dunia dia udah gak peduli lagi, gak campur lagi, gak mau tahu lagi, begitu. Jadi memang sebenarnya ada hal-hal yang kita perlu ini juga sih definisikan atau kita perjelas di situ. Gitu. Itu sih Pak. Dan saya sih pribadi berpikir apa yang Tuhan inginkan gitu ya dalam ini gitu ya. Kenapa sepertinya kalau kita percaya bahwa Allah tercampur di dalam sejarahnya ini, mengapa kemudian apa ya kesatuan yang sempat terjembatani di masa itu tidak bertahan? Ya, jadi kesepakatan yang akhirnya sudah sama-sama disetujui, kenapa tidak bertahan? Itu juga saya kumpulkan itu. Gitu. Ada lagi? Saya pernah membaca satu penafsiran dan waktu itu bahkan saya pernah khotbahkan tentang Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmurnya, saya agak lupa Mazmur 21 atau tua kalau nggak salah ya, tua ya. Makasih Pak. Kalau Pak Arman bilang pasti benar. Oh benar, yang pasti benar hanya Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus menyerukan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku itu, mungkin ada yang bisa kaitkan itu dengan impossibility of God-nya itu ya. Mengutip sebuah mazmur itu berarti mengutip seluruh mazmur itu sendiri, begitu. Nah, di Mazmur 22 itu ketika seruan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku itu, kemudian di dalamnya itu menggambarkan tulang-tulangku lepas dari sendinya dan sebagainya. Terus kulitku robek atau apa kayak gitu, saya agak lupa detailnya gitu di Mazmur 22 itu. Tapi di akhir itu kemudian ditutup dengan bahwa semua bangsa datang kepada Tuhan. Ya, jadi ada orang yang menafsirkan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku itu dalam kacamata bahwa ketika Tuhan Yesus meneriakkan itu bukan dalam rangka penderitaannya, tapi itu adalah dalam rangka dia sedang mengutip kepada Mazmur bahwa dia menggenapi semua itu, termasuk bagian belakangnya, bahwa semua bangsa akan datang kepada Allah. Begitu saudara. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara possibility of God, gitu ya, banyak hal yang diungkap di sana sih, banyak hal yang bisa dibicara. Kalau kita perhatikan detail lagi, misalnya nanti tentang perdebatan video kue itu juga gak kalah itu kayak keriting itu banyak yang selama ini kita tidak perhatikan. Ada lagi saudara pertanyaan atau mungkin ada yang mau diklarifikasi? Saya karena juga bagaimanapun juga saya harus mengatakan bahwa saya belajar menulis, ya karena saya belum pernah ngirim ke jurnal yang kelasnya seperti itu sebelumnya. Mungkin juga ada hal-hal yang gak jelas di situ yang saya anggap ini harusnya sudah bisa tahu, tapi saya gak masukkan misalnya, sehingga ada banyak blank yang
membuat saudara tidak masuk ya. Saya coba mungkin ada masukan, ini bagian ini kok tiba-tiba ini saya nggak ngerti misalnya, mungkin bisa tolong saya. Boleh ngomong? Iya Pak. Saya karena pada diam saya ikut ngomong. Jadi tadi kan katanya klarifikasi dan juga kalau memikirkan implikasinya begitu ya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih untuk paper yang luar biasa Pak Hendro. Terus terang merasa nggak sia-sia mengirim dia ke Edinburgh untuk kuliah, walaupun duitnya banyak harus dikeluarkan. Tapi saya tadi sudah ngomong sama Pak Hendro, luar biasa saya bisa dia bisa membukakan mengenai data-data sejarah yang luar biasa, bahkan banyak yang saya yakin dia hafal di luar kepala ya. Kalau saya terusan saya nggak akan bisa sampai seperti itu, walaupun saya suka sejarah ya. Terus yang kedua menyangkut mengenai topik, ada dua hal yang saya ingin komentari saudara mengenai betapa pentingnya topik seperti ini. Yang pertama mengenai Theophaskism itu sendiri. Soalnya perdebatan itu nggak pernah selesai. Memang betul setelah Carl Sagan nggak pernah selesai sampai hingga pada hari ini. Dan itu menyangkut jelas adalah siapa Yesus Kristus yang kita akui Allah yang menjadi manusia. Tapi Allah yang menjadi manusia itu dalam bentuk yang seperti apa? Ya, yang true nature tadi itu bagaimana kaitan nature dia sebagai Allah dan sebagai manusia dalam satu pribadi. Dan yang menariknya adalah bahwa perdebatan seperti ini itu walaupun tidak selesai tapi bisa menjadi hal yang cukup mainstream di dalam kekristenan. Misalnya di zaman reformasi, Luther itu adalah orang dan pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang yang cenderung monofisik, yang kemudian lebih berani bicara mengenai Theophaskism, mengenai Allah menderita. Dan itu kemudian dikembangkan oleh Jurgen Moltmann, Kajou Kitamori dan sebagainya di abad modern ini mengenai Allah yang menderita, dan kemudian kemudian dikembangkan Allah menderita bersama kita dan sebagainya ya. Itu adalah satu mainstream yang cukup besar yang nuansanya lebih kepada monofisik. Tetapi yang Nestorian yang dua natur seperti agak terpisah itu kebanyakan dipegang oleh orang kayak Calvin dan kemudian pengikutnya, yang membuat satu pembedaan kadang-kadang walaupun tidak di Calvin, pembedaan yang sepertinya yang mati di kayu salib itu adalah manusia Yesus, hanya manusianya. Allahnya ya dalam khotbah-khotbah populer bisa terjadi kalau yang pembedaan ekstrim itu adalah Allahnya seperti pergi meninggalkan manusia Yesus dan manusianya lah yang mati. Supaya apa? Supaya Allah itu nggak terkena kepada penderitaan, apalagi disebut mati. Maka Theophaskism itu menjadi suatu perdebatan yang nggak selesai bahkan sampai sekarang. Saya kira kebanyakan orang Injili pun, pendeta-pendeta Injili agak kurang berani juga, agak ragu kalau mengkotbahkan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang jadi manusia, gitu ya. Takut soal penderitaan Theophaskite tadi itu. Tapi memang Theophaskism ini perlu dibedakan dengan Patripassianism. Ada lagi satu ajaran yang memang betul-betul kita anggap sesat, yaitu Patripassianism, yaitu bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Allah Bapa. Jadi sebenarnya dia tidak mengajarkan Tritunggal, tapi lebih mengajarkan kepada kayak Sabellianism. Ya, jadi yang mati di kayu salib itu hanya nama lain dari pribadi yang sama, yaitu Allah. Jadi betul-betul Patri, Bapa, Patri yang menderita di kayu salib. Ya, itu jelas itu ditolak. Tapi Theophaskism atau Allah yang menderita atau Allah bahkan disebut mati di kayu salib, bahkan sebenarnya kayak Luther apalagi kayak Jurgen Moltmann mengajarkan, dan itu terus menjadi satu diskusi yang penting untuk kita sampai pada hari ini ya. Dan salah satu argumentasi kuatnya adalah kalau bukan Allah yang mati di kayu salib, apakah arti kematian Yesus sebagai manusia saja bagi keselamatan manusia yang lain? Apakah dengan matinya Yesus sebagai manusia biasa saja itu kemudian bisa mendatangkan penyelamatan untuk orang lain, kalau yang mati itu tidak punya kualitas Allah di dalamnya, gitu ya. Jadi itu perdebatan akhirnya masuk kepada soteriologi, pertaruhannya soteriologi, persis seperti argumentasinya Athanasius. Hal kedua yang saya ingin komentari dari paper yang luar biasa dari Pak Hendro ini adalah
yang seringkali akhirnya menjadi beban buat kita orang Kristen adalah banyak doktrin-doktrin bagus didirikan di atas motivasi-motivasi politik yang jelek. Nah, itu menarik kalau saudara ingin lanjutkan papernya ini. Salah satu tuduhan Islam yang kuat sekali terhadap orang Kristen adalah bahwa Yesus diangkat menjadi Allah karena Kaisar Konstantin. Ingat nggak itu? Hanya gara-gara Kaisar Konstantin yang cenderung agak memaksakan formula homoousios, ya, bahwa Yesus itu sama substansinya dengan Allah. Istilah itu dia tidak ciptakan, tetapi dia memang chairman dari Nisea, kemudian dia memasukkan. Sampai sekarang kita pikul beban itu bahwa homoousios atau Yesus adalah Allah, itu adalah ciptaan Kaisar Konstantin demi memperdamaikan negaranya supaya tidak pecah gara-gara ada orang percaya Yesus Allah, ada yang tidak percaya dan sebagainya. Nah, ini kasusnya kurang lebih sama juga. Jadi kelihatan di situ tadi Pak Hendro cukup banyak ya ungkapkan ada kemungkinan kecurigaan, ada motivasi-motivasi tertentu dari Justinian tadi atau orang-orang tertentu. Ini kan konflik antara kepausan Roma dengan kerajaan Romawi di Konstantinopel dan berbagai intrik-intrik di dalamnya, kepentingan doktrin, kepentingan agama, kemudian juga kepentingan politik, dan kemudian sepertinya dipaksakan untuk diterima, akhirnya membawa nama buruk kepada doktrin tertentu. Sebenarnya ini mungkin baik juga kita untuk mengkaji ya, bahwa antara sebenarnya pembentukan doktrin kekristenan dengan politik negara itu biasanya sangat berikat kuat pada awal-awal, apalagi pada awal-awal gereja ya, bahwa nanti terakhirnya ujung-ujungnya orang Kristen cenderung agak alergi kepada politik. Sebenarnya mungkin itu sudah agak jauh daripada pergumulan awal gereja mula-mula ya. Bahkan kalau kita lihat Calvin, Luther pun sebenarnya sangat dekat dalam perjuangan reformasinya itu dengan pergumulan politik kontekstualnya mereka masing-masing ya. Kadang-kadang dimana perlu mereka menggunakan tangan negara, tangan politisi untuk membantu mereka di dalam mengembangkan ajaran-ajaran yang kemudian kita terima sebagai ajaran yang benar gitu. Ya, itu refleksi saya. Terima kasih Pak Hendro. Ya, silakan. Pak Douglas sudah lupa. Ada nggak lupa? Dari sudut biblika. Ya, nanti pelajarannya cepat. Baik, silakan, kita ada 5 menit lagi. Mungkin saya menambahkan sedikit kalau misalnya belum ada atau sambil dipikirkan. Saudara, ada satu tulisan yang dianggap dipandang itu dari Nestoria. Ketika Chalcedon diadakan, dan kemudian kredonya, pengakuannya itu keluar gitu ya. Nestorius itu dikabarkan dia katakan itu pandangan saya, gitu. Dan dia merasa di-vindicate gitu oleh Chalcedon. Jadi tuduhan dari timur bahwa Chalcedon itu Nestorian, ya, itu seringkali orang-orang kaitkan juga dengan hubungan itu. Gitu. Jadi memang ini kita biasanya kan kita kalau dalam sejarah gereja khususnya yang tingkat 1 gitu kan, kita kan mengatakan ajaran sesat Nestorianisme, ya, ada monofisitisme, itu juga sesat. Yang benar adalah Chalcedon, begitu kan. Padahal sebenarnya Chalcedon banyak mengaitkan ini Nestorian nih gitu. Sementara Nestorian sendiri dia merasa dia tidak mengajarkan sampai memisahkan dua pribadi ya, sampai menjadi dua pribadi yang berbeda gitu. Dia tidak merasa dia mengajarkan itu. Ada tulisan yang ada satu penulis saya lupa namanya, dia mengatakan mungkin Nestorius bukan Nestorian
Jadi mungkin Nestorius bukan Nestoria. Kalau yang kita definisikan ajaran Nestorianism itu dua pribadi, Kristus itu dua pribadi terpisah gitu. Itu memang ada itu yang mengajarkan seperti itu. Tapi Nestorius sendiri dia tidak merasa dia mengajarkan itu. Gitu. Waktu di Chalcedon itu di Efesus, saya salah nyebut tadi. Waktu di Efesus, benar Chalcedon. Waktu dia dikutuk di Efesus itu, dia tidak hadir, saudara. Jadi dia dikutuk itu dalam ketidakhadirannya dia. Yang mengutuk dia itu, yang mengajukan untuk dia dikutuk itu Cyril. Kemudian yang mengajukan tuntutannya Cyril, yang memimpin itu Cyril, ya, dan dia tidak hadir karena pada saat itu teman-temannya dia yang harusnya juga orang-orang yang harusnya bisa memberikan suara buat dia itu belum datang karena terhalang banjir. Nah akhirnya Cyril maksa panggil Nestorian mau datang, teman-temannya belum ada, dipanggil lagi dia nggak mau, ya. Kalau salah udah 3 kali gitu dia dipanggil, dia belum datang. Akhirnya rapat itu, konsili itu dimulai juga. Dan ketika teman-teman Nestorius tiba, dia sudah dikutuk bersalah. Jadi dia tidak hadir di konsili itu dan dia tidak menyampaikan pandangannya secara pribadi di situ. Ya, jadi ya apakah ada kemungkinan misalnya Nestorius itu ternyata bukan Nestorian? Itu juga satu pertanyaan. Ya, Nestorius tidak menganggap dirinya Nestorian seperti yang dituduhkan, bahwa dia tidak mengatakan secara eksplisit itu adalah dua pribadi. Dia yang terpisah sama sekali. Dia tidak melihat dirinya mengajarkan itu. Ketika Chalcedon dengan Tom of Leo-nya kemudian berbicara soal into nature, dia mengatakan itu ajaran saya. Oke. Lalu bagaimana Nestorius melihat pribadi kedua Tritunggal ini? Jika dia melihat itu sebagai, atau ini masalah istilah yang Bapak sebutkan, masalah istilah yang sulit untuk diketemukan akhirnya. Padahal itu bukan maksud dari Nestorian, dari Nestorius. Kalau yang dituduhkan kepada dia itu kan sepertinya dua natur di dalam Kristus itu terpisah. Saya tadi kayaknya beberapa kali bilang dua pribadi. Dua natur di dalam Kristus itu seperti terpisah, begitu kan. Nah, Nestorius tidak melihat dia mengajarkan itu. Dia berbicara tentang dua, dia merujuk kepada Leo into natures itu. Ya. Jadi dua pribadi itu adalah yang seperti Chalcedon katakan not confused, not tercampur, yang itu. Dia ketika melihat itu dia mengatakan itu ajarannya, gitu. Dia merasa dia divindicate oleh Chalcedon. Artinya hanya kesalahpahaman istilah. Bisa jadi. Dan Cyril itu jangan salah, kita sering melihat dia satu bapak gereja yang luar biasa. Itu banyak orang yang melihat Cyril itu, saya kalau nggak salah Francis Watson dia mengatakan Cyril is a nasty piece of work. Gitu. Jadi dia itu orangnya politikus sejati, begitu. Ada yang menuduh dia begitu. Jadi ketika dia punya kesempatan untuk singkirkan Nestorius, jangan lupa bahwa ini adalah persengketaan Alexandria dan Antioquia yang sudah berlangsung berdekade-dekade. Pamannya sendiri Alexander, uskup sebelumnya itu menyingkirkan John Chrysostom dari Konstantinopel juga begitu, dan dia melanjutkan itu gitu. Jadi persaingan mereka tuh masih ada yang melihatnya unsurnya karena itu. Dan di balik sejarah itu ternyata Allah juga yang mengendalikan semuanya, Pak, dan kita terima. Ya, makanya pertanyaannya adalah seperti apa tuh? Apa tuh maksudnya, apa yang kita pelajari gitu? Itu yang masih saya nulis. Ya, baik, terima kasih. Ya. Oke, thank you, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ini bukan hal yang mudah karena melihat salah satu bagian dari sejarah kemudian dijadikan untuk paper di level internasional itu sulit setengah mati itu kerjaan begitu. Dan ini bukan dari tesis ya Pak ya. Berarti nanti seminar berikutnya lagi bagian dari tesis itu bisa ya Pak ya. Ya, saudara-saudara, kalau mau belajar sejarah gereja juga kita punya dua ahli sini sama Pak Endro, Ibu Castelia ya, seperti saya bilang tadi itu ahli Origen yang sudah
di level jauh di atas saya gitu ya, udah internasional banget gitu. Ya, saya sendiri itu tesis MTH saya itu adalah sejarah gereja Asia, ya, Johannes Damaskus dengan eksegesis Injil Yohanes, gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali sebenarnya. Jadi belajar tentang Johannes Damaskus, ya, Johannes Damaskus, kemudian apa persoalannya di situ, masuk ke eksegesis di Injil Yohanes. Jadi interdisipliner, ya. Itu saya kerjakan tahun 92 atau 93. Trinity terpaksa memberikan distinction untuk itu. Jadi menarik melihat celah-celah di mana sejarah gereja itu. Yang luar biasa adalah ini kan seperti yang dibilang Pak Andreas tadi, ini pertarungan orang-orang sebenarnya ini ya, dibungkus dalam bentuk teologi gitu ya. Pertarungan buah STT ini melanjut terus sampai kita sekarang anatema. Nah, mereka itu perdebatannya tegas, anatema gitu. Itu ya, itu biblika juga itu. Paulus kan anatema gitu ya. Nah, kalau saya lihat, kita berdebat, ya, saya kira kualitas perdebatan kita nggak sama dengan mereka. Ya, kualitas perdebatan kita lebih banyak gimana ya, belum inilah. Jadi Pak Hendro sudah mendorong kita untuk melihat sejarah gereja. Ini kita doakan paper ini bisa dimuat, sudah dikirim ke sana dalam minta revisi, ya Pak ya. Minta revisi, jadi tahun depan saya kira udah publish itu di Ecclesiastical History. Wow, itu luar biasa tuh. Luar biasa itu Pak. Baik, saya kira kalau ada sejarah gereja bisa diskusi, konsultasi, bisa dengan Pak Endro, bisa dengan Ibu Castelia, ya. Tempatnya sejarah gereja ya, dengan mereka ini. Kalbar ada di sini. Ya. Cara duduknya itu kalbar. Tinggal pakai cangklong aja. Baik, terima kasih semester ini, dan nanti mohon kehadiran juga untuk seminar pasca sarjana berikutnya. Jadi nanti akan diinformasikan kepada kita semua. Jadi kita bersyukur untuk hari ini, untuk Pak Endro, untuk kerja kerasnya. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan. Jadi sekian Pak Andreas untuk menutup kita Pak, supaya sah ditutup. Mari kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih untuk berkat pimpinan Tuhan yang ajaib bagi kami sekalian, sehingga bersama-sama kami boleh ada dalam satu komunitas di STT Amaran Agung. Kami boleh belajar, kami boleh menerima pembelajaran, kami boleh menjadi murid, baik dosen maupun mahasiswa. Kami adalah orang-orang yang terus ingin belajar dan belajar lintas spektrum, bukan hanya apa yang kami sukai, tetapi kami ingin lebih meluaskan wawasan kami untuk hal-hal yang memang penting kami ketahui, khususnya dalam hal dunia teologi, biblika, pastoral yang menjadi bagian dari pelayanan kami, fokus kami, apa yang menjadi konsentrasi kami. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing, kiranya apa yang sudah disampaikan Pak Hendro bisa terus kami kembangkan menjadi satu pembelajaran buat kami, mendorong kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam bidang kami masing-masing, khususnya untuk mahasiswa MTH di dalam penyusunan tesis. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan setiap kami yang ada di sini juga mendorong kami untuk belajar, bukan sekedar hanya untuk ada refreshing maka kami kuliah atau untuk satu gelar, tetapi Tuhan, kami ingin betul-betul kami mendapatkan pengembangan wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan, cara pikir, world view, dan membuat kami untuk lebih sigap, lebih kritis membaca tanda-tanda zaman, perkembangan zaman, konteks kami, kondisi-kondisi sosial politik yang ada di sekitaran kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, berkati Pak Hendro yang sudah menyampaikan
ceramah pada hari ini dan berkati setiap kami, khususnya untuk mahasiswa Emin pada sore ini dan mulai hari ini sampai hari Jumat akan ada kuliah Emin. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk mereka dan juga dosen pengajar Pak Johannes Lihanting. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di sini, termasuk untuk saudara-saudari kami yang hadir sebagai tamu undangan. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam pelayanan, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Andreas, terima kasih saudara sekalian, terima kasih Pak Hendro. Mungkin hanya untuk mengingatkan saja saudara, bulan Maret nanti ada jadwal kuliah intensif lagi untuk mahasiswa Emin. Hari pertama, hari Seninnya akan ada lagi pertemuan seperti ini, tapi bukan dalam bentuk seminar pasca, tapi persekutuan mahasiswi Emin dan ATH. Jadi tolong kalian baik-baik menyusun waktunya supaya jangan sampai pada hari itu saudara tidak bisa hadir, ya. Itu termasuk buat saudara yang sudah selesai kuliah tapi belum wisuda, saudara tetap dalam mahasiswa, jadi tetap wajib untuk mengikutinya sampai nanti bulan September saudara di wisuda, nah baru saudara bebas. Ya, terima kasih.